Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan memberikan materi untuk matematika, yaitu tentang sifat-sifat notasi sigma yang sudah Ibu berikan di grup WA-nya, yang bisa kalian catat. Kemarin ada 9, kalau tidak salah ya, ada 9. Nah, hari ini Ibu cuma ingin menjelaskan beberapa contoh yang berhubungan dengan sifat notasi sigma. Yang pertama ini ada misalnya sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 5. Nah, kalau seperti ini, nah perhatikan sifat ketiga. Nah, sifat ketiga itu sigma dari I sampai dari 1 sampai N dari C. C itu adalah konstanta. Nah, kalau ada seperti ini berarti kalian tinggal menghitung atau memperhatikan konstanta dengan batas atas. Nah, konstantanya adalah 5. Berarti sini 5 dikali dengan batas atas. Batas atasnya adalah 100. Nah, berarti langsung aja kalikan 100. Hasilnya adalah 500. Nah, jadi perhatikan kalau di sini tidak ada embel-embel I atau embel-embel si batas ini, batas bawah atau sampai berapa itu, kalian tidak perlu menghitung dari 1 sampai 100 tadi, langsung saja hitung 5 dikali dengan batas atas, yaitu 100 ya. Itu untuk contoh nomor 1. Nah, sekarang contoh nomor 2. Contoh nomor 2 kemarin itu ada sigma N sama dengan 1 sampai 3 dari N kuadrat ditambah 4N dikurang 3. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kalian bikin masing-masing notasinya. Nah, berarti di sini sigma N sama dengan 1 sampai 3 dari N kuadrat. Kemudian ditambah nih, karena di sini ditambah ya. Berarti nah ini 4N. 4-nya di depan, baru sigma dari N sampai dari 1 sampai 3 N dikurang sigma N sama dengan 1 sampai 3 dari T3. Nah, ini perhatikan masing-masing diganti nilai N-nya dengan batas bawah sampai batas atas. Nah, ini berarti ini karena 1 berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah, karena batasnya 3 sampai 3 aja, 3 kuadrat. Nah, itu kemudian ditambah, nah ini 4, jangan dihilangkan 4-nya. Nah, kemudian N-nya diganti dari 1 sampai 3, 1 tambah 2 tambah T3 dikurang. Nah, ini seperti contoh nomor 1, berarti kalian tinggal bikin konstanta 3 dikali dengan batas atas, itu 3 kali 3. Nah, hasilnya ini sama dengan 1 dikuadratkan adalah 1 tambah ini 2 kuadrat 4 tambah 3 kuadrat 9 ditambah 4 kali 1 tambah 2 3 tambah 3 6, kemudian bukan ditambah tapi dikurang sama dengan 9. Jadi hasilnya 1 tambah 4 tambah 9, hasilnya adalah berapa nih? Hasilnya adalah 14 tambah 4 kali 6 itu sama dengan 24 dikurang 9, hasilnya adalah berapa? 29 kan. 38 14 ditambah 24 39 dikurang 9, hasilnya adalah 29. Nah, jadi seperti itu contoh untuk yang nomor 2. Nah, lanjut ke ke contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3 itu kalian ubah dari batas bawahnya berapa tuh? Nah, sigma batas bawah K-nya sama dengan 5 sampai 11 dari 5K plus 3. Nah, ini katanya ubah
menjadi batas bawahnya 1. Nah, jadi kalau misalnya batas bawah 1 berarti K-nya ini harus 1 di sini. Nah, kalau seperti ini kita tulis dulu sigma K sama dengan 5. 5 itu kalau kita ubah menjadi 1 berarti dikurang 4. Nah, K-nya batas bawah dikurang 4 berarti batas atasnya juga dikurang 4. Ingat ya, karena ini yang diminta adalah batas bawah 1, jadi dikurang 4. Nah, sedangkan yang bilangan yang dicari itu kan ada 5K. Berarti di sini 5K-nya ditambah dengan 4. Jadi kebalikan dengan yang batas bawah. Kalau batas bawah dikurang berarti bilangan yang dicari itu ditambah. Ini plus 3. Nah, baru kita dapat sigma K-nya ini sama dengan 5 kurang 4 1. 11 dikurang 4 ini tuh 7. Ini K dulu 5 dikali K ini sama dengan 5K. 5 dikali plus 4 ini sama dengan plus 20. Kemudian plus lagi 3. Ingat 3 ini jangan dihapus. Nah, jadi hasil akhirnya sigma K sama dengan 1 sampai 7 dari 5K plus nih 20 tambah 3 sama dengan 23. Nah, jadi seperti itu untuk mengubah apabila batas bawahnya diminta 1. Tapi kalau misalnya batas bawahnya diminta 3 misalnya. Nah, berarti 5 ini dikurang berapa di sini supaya 3. Nah, jadi seperti itu ya. Itu soal contoh yang nomor 3. Sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir itu kemarin ada pembuktian. Dibuktikan apa tuh namanya? Sigma ini nomor 4. Sigma K sama dengan 3 sampai 8 dari K. Apakah dia sama dengan sigma K dari 1 sampai 6 dari 2 dari K plus 2. Nah, jadi seperti itu. Apakah nilai di ruas kiri dan ruas kanan itu sama? Kalau sama berarti dia terbukti benar. Kita rubah K-nya jadi batas 3 sampai 8. Maka sini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sama dengan K-nya ubah jadi 1. Masih 1 tambah 2. Kemudian 2 tambah 2. Lanjutnya lagi 3 tambah 2. Kemudian 4 tambah 2 tambah 5 tambah 2, terakhir 6 tambah 2. Nah, kita hitung 1 tambah 2 itu sama dengan T3. Kemudian 2 tambah 2 4, 3 tambah 2 5, 4 tambah 2 6, 5 tambah 2 7, dan 6 tambah 2 ada 8. Apakah sama nilai di ruas kiri dan ruas kanan? Bisa sama. Ini kalau dijumlahkan adalah 33. Nah, jadi sigma K di batas bawah 3 sampai 8 dari K itu sama dengan sigma K dari 1 sampai 6 untuk K plus 2. Jadi ini terbukti. Nah, jadi seperti itu untuk contoh dari nomor 1 dan sampai nomor 4. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih untuk perhatian kalian.